Selamat datang kembali ya di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau kupas tuntas buku The Third Door, ini karya Alex Banayan. Kita pakai kutipan-kutipan kunci dari perjalanannya dia nih. Iya, betul. Perjalanan dia wawancara orang-orang sukses kan, tentang gimana mereka mulai dulu. Nah, misi kita di sini menyaring ya strategi-strategi uniknya, kisah jatuh bangunnya, terus soal mentor tuh penting banget. Dan tentu saja konsep pintu ketiga itu sendiri, kita coba ekstrak ya wawasan paling berharga dari Alex buat Anda. Tepat. Fokusnya tuh gimana sih cara-cara yang nggak biasa, yang non-konvensional, malah bisa buka jalan. Dan seringkali pelajaran itu datang dari tempat yang nggak kita duga gitu. Ini relevan banget buat Anda yang ya pengen cepet paham tanpa merasa overwhelmed. Oke. Kita mulai dari ide utamanya deh ya, pintu ketiga. Gimana tuh Alex menggambarkannya? Kayak masuk klub malam katanya. Ada pintu pertama, itu antrian biasa, panjang 99% orang di situ, yang umum lah ya. Terus ada pintu kedua, itu VIP, buat orang-orang penting, kalangan elit, Oke, jalur khusus. tapi, nah ini dia, selalu ada pintu ketiga. Maksudnya, ya lompat pagar, lari ke lorong belakang, dobrak jendela, pokoknya selalu ada cara lain buat masuk. Menarik, menarik. Jadi konsep ini intinya menantang jalur konvensional ya, jalur yang udah ada gitu. Ini soal inisiatif, kreativitas, terus gimana kita ngelihat kemungkinan di luar struktur yang yang udah biasa. Buat Anda nih yang mungkin lagi cari jalan pintas buat paham sesuatu, ini pola pikir kunci. Gimana menemukan rute alternatif Anda sendiri. Nah, ngomongin cara nggak biasa, ada contoh gila dari Alex sendiri. Soal gimana dia danain misinya ini. Dia kan nggak punya uang sama sekali awalnya. Oh ya, yang itu ya? Ya, dia nekat meretas acara kuis The Price is Right. Bener-bener direncanain. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Dia riset, pakai baju nyentrik, biar kelihatan, terus bangun koneksi instan sama produsernya, pakai cerita soal shell merah kalau nggak salah ingat. Wah, niat banget ya? Banget. Dan akhirnya dia menang, dapat perahu layar, terus dijual buat modal wawancara itu. Luar biasa sih akal-akalannya. Gila sih. Tapi ini bukan cuma cerita lucu ya. Ini nunjukin soal menciptakan momentum dari nol. Kayak kata Elliot Bisnow itu soal merekayasa momentum. Kadang emang perlu tindakan berani, yang agak di luar kotak buat memulai sesuatu. Pertanyaan penting mungkin buat Anda. Langkah berani atau nggak biasa apa sih yang bisa Anda coba ambil buat bikin momentum awal? Selain nekat gitu, Alex juga sangat bergantung sama mentor ya. Bimbingan itu penting banget. Iya, kelihatan banget di bukunya. Dia belajar dari Tim Ferriss misalnya, konsep borrowed credibility atau pinjam kredibilitas. Iya, itu gimana maksudnya? Jadi ya kayak mengasosiasikan diri dengan nama besar, entah itu organisasi atau publikasi, biar dapat legitimasi awal gitu, biar orang percaya dulu lah. Oke, strategi cerdas ya, bukan curang. Betul. Terus ada lagi kisah Kilu dari Microsoft. Dedikasinya ekstrim banget. Tidur cuma 4 jam sehari. Cheat time istilahnya. Wow. Nah, kisahnya dia ketemu profesor tamu pas hujan deras, itu nunjukin gimana kesiapan ketemu kesempatan. Selalu siap sedia. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, cari mentor sama manfaatin kredibilitas mereka, itu bisa jadi akselerator kuat ya. Sementara cerita Cilu itu, wah, menyoroti pengorbanan ya. Seberapa besar komitmen yang rela kita kasih buat tujuan kita. Itu pertanyaan reflektif juga. Tapi perjalanannya Alex nggak mulus juga kan ya? Banyak banget penolakan. Oh jelas, itu bagian penting ceritanya. Salah satu yang paling berkesan mungkin usahanya dia ketemu Warren Buffett. Itu kan kayak puncak gunung ya buat dia. Iya, di bab 19 itu kan ya. Nah, itu dia. Dia udah dapat bantuan dari orang dalam dan Babcock. Udah dikasih strategi fokusnya Buffett yang soal avoidance list itu loh. Yang tulis 25 prioritas, pilih 5, hindari 20 sisanya itu. Betul, udah dicoba diterapin strateginya biar nyambung sama Buffett. Tapi, ya tetap aja pintunya Buffett nggak kebuka buat dia, ditolak. Nah itu dia, rasanya pasti kayak nabrak tembok banget ya. Udah pakai jalur khusus padahal. Banget. Gagal ketemu Zuckerberg juga kan dia, gara-gara miskomunikasi keamanan. Terus pas wawancara Bill Gates, dia ngerasa gagal karena nggak dapet jawaban sakti yang dia cari. Pelajaran dari kegagalan ini, terutama penolakan Buffett itu, dalam banget sih. Nunjukin kalau nggak semua pintu ketiga itu bisa didobrak sepinter apapun kita coba.
Ini nyambung ke kata-kata Quincy Jones yang kemudian dia temui. Kesalahan adalah hadiah terbesarmu. Oh iya, itu kuat bagus banget. Iya kan? Mengubah cara pandang soal gagal. Bukan akhir, tapi justru data, umpan balik berharga buat tumbuh. Nah, ini relevan buat Anda. Gimana biasanya Anda merespon penolakan atau kesalahan dalam proses belajar? Jadi batu sandungan atau malah batu loncatan? Ada juga momen penting lain. Pas Alex sadar dia nggak bisa cuma niru orang lain, plek kepiplek. Ah, iya. Yang soal Amazon itu ya? Iya, analogi you can't out Amazon Amazon. Temennya ngingetin, kamu nggak bisa ngalahin Amazon dengan jadi Amazon KW Super. Harus cari kekuatan sendiri. Tepat. Nggak bisa sekedar copy paste strategi orang lain. Jadi kuncinya otentisitas ya. Betul banget. Paham kekuatan sendiri, kelemahan sendiri, konteks unik Anda itu penting. Playbook orang lain itu inspirasi oke, tapi adaptasi itu kuncinya. Pelajaran paling manjur ya, yang bisa Anda sesuaikan buat diri Anda sendiri. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya apa sih dari semua ini? Kayaknya kesuksesan itu sering datang dari berani cari dan ya mencoba pintu ketiga versi kita sendiri. Iya. Dan itu butuh kegigihan. Betul, kegigihan, belajar dari mentor, tapi juga belajar dari kesalahan dan penolakan. Kayak kasus Warren Buffett tadi. Dan akhirnya nemuin jalur unik kita sendiri. Nah, itu dia. Sebagai penutup nih ya, mungkin kita bisa renungkan ini. Bisa jadi Holy Grail, jawaban sakti yang Alex cari-cari itu sebenarnya bukan jawaban akhir dari satu tokoh sukses aja. Mungkin justru prosesnya itu sendiri. Perjuangannya, mencari, menghadapi tantangan, belajar dari jatuh bangun, terus mencoba berbagai pintu, itulah harta karun yang sebenarnya. Menarik banget sudut pandangnya. Jadi, pertanyaan refleksi terakhir buat Anda, ada nggak area dalam hidup atau mungkin tujuan belajar Anda saat ini di mana Anda bisa mulai mencari atau bahkan ya menciptakan pintu ketiga Anda sendiri?